warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratna Padilah, NIM A1H1211027, Prodi Pendidikan Olahraga dan Kesehatan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Baiklah, saksikan videonya. Pengertian multikultural. Proses pengembangan seluruh potensi manusia yang menghargai pluralitas dan heterogenitasnya sebagai konsekuensi keragaman budaya, etnis, suku, dan aliran agama, namun bertujuan memberikan pengetahuan, pemahaman, sikap, dan tindakan dalam mengembangkan atas kondisi perbedaan dan persamaan peserta didik terkait dengan jenis kelamin, ras, budaya, etnis, dan agama. Itulah pengertian multikultural. Baiklah, saya akan menjelaskan materi yang kita bahas, yaitu teori dan pendekatan pendidikan multikultural. Teori pendidikan multikultural. Di sini ada menurut para ahli pandangan tentang teori pendidikan multikultural. Menurut James A. Banks, siswa harus belajar mengidentifikasi posisinya sendiri sebagai putra bangsa yang sedang dijajah, kepentingannya yang ingin memerdekakan diri, asumsi, dan filsafat. Idealnya, singkatnya mereka harus menjadikan pemikir kritis dengan selalu menambah pengetahuan dan keterampilan disertai komitmen yang tinggi. Menurut Horst Kahn, jika budaya suatu bangsa memiliki banyak segi, nilai-nilai, dan lain-lain, budaya itu dapat disebut pluralisme budaya, cultural pluralism. Teori pluralisme budaya ini dikembangkan oleh Horst Kahn. Ia menggambarkan pluralisme budaya itu dengan definisi operasional sebagai penghargaan berbagai tingkat perbedaan, tetapi masih dalam batas-batas menjaga persatuan nasional. Teori Kahn mengakui bahwa budaya yang dominan harus juga diakui masyarakat. Itulah menurut Horst Kahn. Itulah materi multikultural. Menurut para ahli, selain ini juga ada materi pendekatan pendidikan multikultural. Yang pertama, pendekatan kontribusi. Pendekatan kontribusi merupakan dengan memasukkan pahlawan-pahlawan dari suku-suku bangsa atau etnis dan benda-benda budaya ke dalam mata pelajaran yang sesuai. Kemudian, ada juga pendekatan aditif. Pendekatan ini sering dilengkapi dengan penambahan buku, modul, atau bidang bahasa terhadap kurikulum tanpa mengubahnya secara substansif. Kemudian, pada pendekatan transformasi mengubah asumsi dari kurikulum dan menumbuhkan kompetensi siswa dalam melihat konsep, isu, tema, dan problem dari beberapa perspektif dan sudut pandang etnis. Itulah materi tentang pendekatan multikultural. Selain materi pendekatan multikultural, ada juga strategi implementasikan pendidikan multikultural. Strategi pembelajaran yang diterapkan pendidikan berdasarkan pendidikan multikultural di sekolah dengan mengacu pada proses pembelajaran yang dikembangkan oleh Sudjana, yakni di sini ada model yang pertama, yaitu model pengembangan. Maksudnya proses pelajaran mengajar dikembangkan sesuai dengan tahap-tahap perkembangan manusia. Selanjutnya, model kepekaan. Orientasi kelompok dimaksudkan untuk membantu keterbukaan pikiran dan kepekaan siswa terhadap orang lain. Strategi pembelajaran ini dapat dilakukan dengan melalui kelompok yang efektif.
Setelah itu ada juga tujuan multikultural dalam proses pendidikan. Pendidikan multikultural adalah untuk merestrukturisasi sekolah sehingga semua siswa memperoleh pengetahuan, sikap, dan keahlian yang dibutuhkan dalam memfungsikan bangsa dan dunia yang secara etnis dan ras berbeda-beda. Di sini, namun menurut Tri Astutik Haryati, tujuan pendidikan multikultural dibedakan menjadi 3 macam, yaitu tujuan yang berkaitan dengan sikap, pengetahuan, dan pembelajaran. Yang terkait dengan aspek sikap, attitudinal goals adalah untuk mengembangkan kesadaran dan kepekaan kultural, toleransi kultural, penghargaan terhadap identitas kultural, sikap responsif terhadap budaya, keterampilan untuk menghindari dan meresolusi konflik. Baiklah, itu hasil presentasi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.